Aku Lina Wijaya. Di malam ini, aku dijebak dan diberi obat. Jangan sentuh aku. Memang pantas disebut putri keluarga Wijaya. Kulitnya halus dan lembut ya, malam ini kita beruntung. Kasih dia obat yang keras, biar dia teriak puas. Adi, kamu adalah penerus keluarga Susanto. Harus cepat menikah dan punya anak. Jangan ditunda lagi. Bu, kalau sekarang ibu bisa cari ikan aku seorang wanita, sekarang juga aku mau bikin anak. Tolong aku. Tuanku mohon. Singkirkan dia, jangan kotori mobilku. Tuan, aku bersih. Aku benar-benar bersih. Tolong aku mohon. Tolong aku mohon. Ayo ikut gua. Lepaskan aku. Selesaikan mereka. Siap. Kamu lumayan wangi. Tapi cara berciumanmu payah. Karena kasihan melihatmu, aku ajarin kamu. Tidak usah. Ini untukmu 1 juta. Sampaikan terima kasihku pada bosmu yang telah menyelamatkanku. Ditolaknya uangnya. Pak Adi, dia sudah pergi, uangnya juga tidak diambil. Cari dia, aku mau semua informasinya. Siap. Putri keluarga Wijaya yang tadinya hidup enak sekarang terpaksa jadi kurir pengantar makanan. Siapa suruh dia tidak ada di rumah, main-main di luar, lalu pulang bawa anak haram? Lina, ada masalah. Bu Winda sedang menghukum Bima. Katanya mau memukulinya sampai mati. Dasar anak nakal, cepat minta maaf pada anakku. Kalau tidak, hari ini aku pasti pukul kamu sampai mati. Aku tidak mau minta maaf. Aku tidak salah. Dia yang bicara jelek tentang mamiku. Makanya aku pukul dia. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Mamiku bilang, ibumu itu perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya, hentikan. Berhenti! Jangan pukul anakku. Aduh! Lina Wijaya, dasar jalang. Bima bukan anak haram, jangan sakiti dia. Kalau bukan anak haram, lalu apa? 5 tahun lalu kau tak tahu malu, bermain serong dengan lelaki tak dikenal. Hamil anak haram, berani-beraninya kau lahirkan, membuat kami dicemooh orang. Mama, aku tidak. Guntur Wijaya yang menghina Mama. Berani-beraninya kau sebut nama anakku langsung. Tahan dia. Hari ini aku akan memberi pelajaran ibu dan anak jalang ini. Lepaskan aku! Dasar rendah, gara-gara kau main serong, gara-gara kau nodai nama baik keluarga. Jangan kau hina Bima, Bima bukan anak haram. Mama,
Kalian nakali mamaku, kalian tunggu saja. Nanti kalau ayahku tahu, dia takkan membiarkan kalian. Ayahmu di mana? Ayah belum datang, pasti ada alasannya. Dia orang yang hebat, bisa menghabisi kalian. Wah, aduh, aku takut sekali. Ayahmu begitu hebat, jangan-jangan dia orang paling berkuasa, Adi Susanto. Betul. Dengan ibu murahan sepertimu, mau mendekati Adi Susanto? Mimpi di siang bolong. Bawa ibu dan anak jalang ini masuk ke loteng dan kunci. Malam ini tidak boleh makan. Bersambung. Kasihan lihat kamu, aku ajari kamu. Adi Susanto sedang memikirkan apa sampai melamun begitu. Wanita. Dan wanita yang dirindukan Adi Susanto. Jangan-jangan masih yang 5 tahun lalu itu? Pengen banget lihat sebenarnya cantiknya kayak apa. Dulu kamu berani memanjat jendelaku. Naik mobilku. Kenapa bisa hilang tanpa jejak? Kamu di mana sebenarnya? Adi Susanto, Winda Susanto meminta Anda segera pulang ke rumah. Ada hal yang perlu didiskusikan dengan Anda. Adi, kamu pilih-pilih. Ini buat apa? Memilih calon istri. Master bilang keluarga Susanto ingin punya keturunan. Kakakmu harus menikah dulu. Kakakku sudah bertahun-tahun dalam keadaan koma. Nikah apa? Anda sudah tidak waras ya? Ini bukan nikah beneran. Cuma cari orang masuk rumah untuk membawa keberuntungan. Ini yang aku pilih. Cepat pilih satu untuk kakakmu. Tahayul. Dia saja. Dia kan istri kakakmu. Kamu bahkan tidak mau melihatnya. Asalkan ibu suka. Gadis ini lumayan enak dipandang. Lina Wijaya, putri keluarga Wijaya. Baik, dia saja. Semoga setelah dia masuk ke keluarga kita, kamu bisa segera menikah dan punya anak. Adi, kalau kamu sekarang bisa memberiku seorang cucu emas, aku bisa tertawa sampai terbangun dari tidur. Sekarang masih siang, jangan bermimpi. Bocah nakal. Ibu, benarkah aku anak haram? Tentu saja tidak. Kamu adalah harta kesayanganku, malaikat kecil ibu. Lalu di mana sebenarnya ayah? Ayah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Nanti kalau Bima sudah besar, ayah akan kembali. Aku harap ayah bisa cepat kembali dan melindungi aku dan ibu. Dasar perempuan murahan. Kamu benar-benar dapat keberuntungan besar. Hal baik seperti ini bisa jatuh ke tanganmu, apa maksudnya? Keluarga Susanto tertarik padamu, menyuruhmu menikahi Fajar Susanto. Hari ini juga akan menjemputmu. Fajar Susanto bukankah dia seorang vegetatif? Lagi pula aku tidak kenal dia sama sekali. Aku tidak mau menikah. Kamu kan barang bekas, masih berani meremehkan orang yang vegetatif? Bisa menikah ke keluarga Susanto menjadi nyonya besar. Kamu harusnya bersyukur diam-diam. Kalau kesempatannya begitu baik, lebih baik aku berikan padamu. Kalau bukan karena keluarga Susanto sangat ingin punya cucu dan Fajar Susanto sudah koma bertahun-tahun, wanita yang sudah punya anak sepertimu, hal baik seperti ini bisa jatuh ke tanganmu? Lina, keluarga Wijaya sudah membesarkanmu. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Pintu keluarga Susanto ini, masuk atau tidak masuk, kamu harus masuk. Bersambung. Ibuku ini kerjanya cepat sekali. Baru kemarin orangnya dipilih. Hari ini sudah mau disambut masuk rumah. Katanya Ibu Winda, menyuruh orang menghitung ramalan bintang calon mempelai wanita. Katanya asal dia masuk rumah ini, keluarga Susanto pasti punya penerus. Ibu khawatir akan ada masalah kalau ditunda, makanya buru-buru mengadakan pernikahan.
Kakakku sudah koma bertahun-tahun ini. Masih belum tahu bisa siuman atau tidak. Perempuan itu tetap mau menikah masuk ke sini? Pak Adi, keluarga Susanto kan keluarga terkaya di kota metropolitan. Para wanita di luar sana berusaha mati-matian, pengen masuk menikah ke sini. Pak Adi, Bapak mau kemana? Ibu sudah berpesan, Bapak sebagai adik ipar harus hadir di pernikahan. Jangan ikut, aku mau merokok dulu. Asal hari ini berlalu, kita akan masuk kalangan atas kota metropolitan. Pa, beneran mau menikahkan aku dengan seorang vegetarian? Dulu waktu mama meninggal, Pa berjanji padanya, pasti akan merawatku dengan baik. Pa juga nggak mau menyusahkanmu, tapi perusahaan butuh dana untuk operasional. Lagi pula, kalau bukan karena kejadian 5 tahun lalu itu, Sudah sampai sini, masih saja menyebut-nyebut kejadian 5 tahun lalu. Takut keluarga Susanto nggak tahu ya? Sudah, jangan banyak omong lagi dengannya. Sekarang sudah masuk rumah, pernikahan sebentar lagi dimulai. Minta tolong minggir, jalan selebar ini kok malah menghalangi jalan kami. Nanti ku bilang mertua untuk memecat kalian semua. Aroma wangi ini. Kamu? Aroma ini. Kamu wangi ya? Kamu? Pasti kamu kan? Suara ini terdengar familiar. Mungkinkah dia? Adi, kamu juga di sini? Kalian siapa? Saya istri keluarga Jiang. Ini anak tiriku, Lina Wijaya. Dia datang untuk menikahi kakakmu. Dia calon kakak iparmu. Putri keluarga Jiang Lina Wijaya, baik dia saja. Semoga setelah dia masuk, kamu bisa segera menikah dan punya anak. Bawa dia pergi. Tidak, aku tidak mau. Tolong aku. Pikirkan Bima. Bukannya kamu selalu ingin mengobati Bima? Asal kamu mau menikah dengan Patu hari ini. Uang untuk pengobatan bukan masalah. Kamu pikirkan baik-baik. Penyakit jantung bawaan Bima tidak bisa ditunda lama-lama. Kalau cuma mengandalkan penghasilanmu sendiri, kapan baru cukup? Asal kamu menjadi bagian dari keluarga Susanto, aku dan ayahmu akan segera mengatur Bima untuk dirawat di rumah sakit. Apa? Bima mengidap penyakit jantung bawaan. Semakin cepat dioperasi semakin baik. Kalau ditunda terus, dokter terhebat pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku ikut kamu. Bukan dia. Dulu, uang yang diberikan Hendra Setiawan tidak dia ambil sama sekali. Sekarang mustahil dia menjual diri demi uang. Kamu di mana sih? Waktunya sudah tiba. Silakan mempelai masuk. Upacara dimulai. Ya ampun, ternyata pengantinnya menikah dengan seekor ayam. Tak disangka di abad ke-21 ini, masih bisa lihat pemandangan yang heboh begini. Kamu nggak tahu ya, Fajar Susanto sudah bertahun-tahun jadi vegetatif ya? Masa ia bisa adakan pernikahan? Ah, sudahlah. Menurutku sih, pengantinnya cuma nggak dihargai di keluarga Susanto. Keluarga Susanto kan keluarga kaya raya di lingkaran atas. Kalau bukan karena Fajar Susanto dalam keadaan vegetatif, perlu tolak bala. Keberuntungan begini mana mungkin jatuh ke tangan Lina Wijaya. Dia cuma pajangan tolak bala buat keluarga Susanto. Sebentar lagi dia jadi bahan tertawaan seluruh lingkaran atas. Gosip dia menikah dan bersujud sama ayam ini bakal nempel seumur hidupnya. Nggak apa-apa, Lina, dibandingkan dengan Bima. Semua ini bukan apa-apa. Peluk erat ayam itu. Cepat lakukan upacaranya. 1. Membungkuk. Ayamnya mati. Kok ayamnya bisa mati? Aku nggak tahu, tiba-tiba aja mati. Ya ampun, ini kan Lina Wijaya. Aku heran kok ayam jago bisa mati mendadak. Kayaknya dia yang bikin sial sampai mati. Ayam jago buat tolak bala aja bisa dia sialin sampai mati. Fajar Susanto aja udah vegetatif. Kalau Lina Wijaya beneran masuk rumah mereka, bukannya dia juga bakal ketularan sial? Bukannya di bawah sedang ada pernikahan, kok ribut banget? Mereka ribut apa sih? Kayaknya ibu nyari ayam, biar salam sama pengantin. Ayamnya malah mati. Masa ibu bisa melakukan hal sebegitu aneh dan konyolnya? Mau lihat nggak? Hal kayak gini ngapain dilihat? Ayo balik ke kantor. Ayam mati ini emang nggak bagus, Bu Winda. Kalau gue sih, ngapain juga nikah? Bu Winda kayaknya nggak tahu ya, Lina Wijaya ini kelakuannya nggak bener. Hamil duluan sebelum nikah. Anaknya udah umur 4-5 tahun. Nggak tahu, malu banget sih. Entah masih ada laki-laki liar di luar atau enggak.
Kayaknya Tuhan aja nggak terima. Makanya ayamnya mati, buat ngingetin keluarga Shen. Apa? Lina Wijaya ternyata perempuan kayak gitu? Barang rongsokan kayak gini, masa bisa masuk ke keluarga Shen? Aku... Diam. Malu-maluin belum cukup, Bu Winda. Kan ibu yang bilang Lina Wijaya cocok sama keluarga Shen. Bisa kasih keturunan buat keluarga Shen. Makanya kita izinin dia nikah ke sini. Nah, gue tanya. Lina Wijaya pernah punya anak haram sama laki-laki liar, iya nggak? Dia bukan laki-laki liar. Anakku juga bukan anak haram. Dasar nggak tahu malu. Ngerjain hal memalukan kayak gini, masih berani bela laki-laki liar itu. Kayaknya lu emang enggak nganggep keluarga Shen. Ibu Winda Susanto wanita jalang ini dulu pernah berbuat hal memalukan. Itu kan sudah masa lalu. Pria tak dikenal, itu juga hilang, entah kemana. Anaknya juga akan kusuruh pergi, pasti tidak akan mengganggu upacara pernikahan penyembuhannya. Rina Hartono, kalau kau berani mengusir Bima, aku bakal lawan kau sampai mati. Diam kau. Aku peringatkan kau. Kalau pernikahan hari ini gagal, seumur hidup kau jangan harap bisa ketemu Bima lagi. Dia begitu kotor dan hina, masa aku masih mau menikahkannya ke keluarga Susanto? Bukankah Ibu Winda sudah minta master menghitung Lina Wijaya cocok sekali dengan Fajar Susanto? Hari ini juga waktu yang paling baik untuk upacara penyembuhan. Kalau lewat hari ini, bukankah Ibu harus cari calon lagi, lalu hitung hari baik lagi, entah sampai kapan lagi? Master memang bilang, kalau si sulung tidak menikah. Adi Susanto juga tidak akan menikah dan punya anak. Aku suruh wanita jalang ini bersumpah di depan semua orang. Hidupnya akan tinggal di keluarga Susanto merawat Fajar Susanto. Tidak akan bertemu anak haram itu, kalau tidak, matinya akan menyedihkan. Tidak, dia bukan pria tak dikenal, apalagi tidak bertemu anakku. Tidak, aku tidak mau. Tidak, aku tidak mau. Aroma ini. Kau? Bukan kau yang menentukan, bersumpahlah aku bisa merawat Fajar Susanto dengan sepenuh hati, tapi menyuruhku tidak bertemu Bima tidak. Aku tidak bisa. Lina Wijaya, jangan tidak tahu terima kasih. Asal kau bersumpah dengan sumpah serapah ini, aku akan izinkan kau masuk. Kalau kau tidak bersumpah, aku pukul sampai kau bersumpah. Aku tidak bisa hidup tanpa Bima aku. Rina Hartono, lepaskan dia, Xiaoli adalah anakku. Apa kau benar-benar mau memukulnya sampai mati? Diam. Aku melakukan ini semua demi keluarga Wijaya. Bersumpahlah, kalau tidak bersumpah, aku pukul kau sampai mati. Berhenti. Tuan Adi datang. Kalian ribut apa sih? Dasar perempuan lacur. Belum sempat menikah, ayamnya sudah dia bikin mati. Aku juga baru tahu dia punya lelaki lain di luar dan... Kalau begitu, batalkan saja pernikahannya. Tidak boleh, hari ini hari baik. Ini menyangkut ritual penyembuhan kakakmu dan juga urusan pernikahanmu. Tidak bisa dibatalkan. Kalau memang tidak bisa dibatalkan, maka lanjutkan saja pernikahannya. Mengganggu seorang perempuan seperti apa? Tapi, Ibu, bukankah lelucon ini sudah cukup sampai di sini? Asalkan dia setuju setelah menikah ke keluarga Susanto, akan merawat kakakku dengan sepenuh hati, patuh pada aturan. Itu sudah cukup. Adi Susanto ini dia malah membantuku. Kau dengar ucapanku tadi? Patuh pada aturan, merawat kakakku dengan sepenuh hati. Bisakah kau lakukan? Aku akan patuh pada aturan. Akan merawat Fajar Susanto dengan sepenuh hati. Atur upacara pernikahannya. Cari ayam lain untuk menikah dengannya. Baik. Tidak perlu serumit itu. Menikah dengan ayam, seperti apa jadinya? Aku akan menggantikan kakak untuk menikah dengannya. Konyol, seperti apa ini? Kamu tidak setuju? Kalau begitu pernikahannya dibatalkan. Aku tidak akan membiarkan kekonyolan ini berlanjut. Baik, semua akan kuturuti. Entah keberuntungan buta apa yang dia dapat, seorang wanita yang sudah dihinakan bisa melakukan upacara dengan Adi Susanto. Terlalu beruntung ya, yang tidak tahu mungkin mengira dia yang akan menikah dengan Adi Susanto. Omong kosong. Seperti yang diketahui semua orang, hubungan Adi Susanto dan Fajar Susanto sangat baik. Dia mewakili kakaknya untuk melakukan upacara pernikahan. Katanya Adi Susanto sombong dan angkuh, sulit diajak bergaul. Tapi sekarang lihat. Kabarnya sepertinya tidak sepenuhnya benar. Setidaknya dia membantuku keluar dari situasi sulit. Mempelai bersiap untuk upacara. Silakan kedua mempelai saling menggenggam tangan. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Aku hanya ingin segera mengakhiri kekonyolan ibuku ini. Tenang saja Adi Susanto. Aku tidak akan berpikir macam-macam. Bagus kalau begitu. Mempelai hormat pertama. Hormat kedua.
hormat ketiga. Tuan muda, silakan buka kerudung pengantin. Acara pernikahan hari ini sampai di sini saja. Aku ada urusan. Duluan ya. Dia mau pergi kemana ya? Nggak tahu. Suaranya kok familiar ya? Jangan-jangan dia. Pasti aku yang kebanyakan mikir, masa ada kebetulan segitunya? Tidak peduli acara pernikahan hari ini jadi berantakan seperti apa, mulai hari ini kamu adalah menantu keluarga Susanto. Kedepannya kau harus tahu diri dan rawatlah Fajar dengan baik. Mengerti? Aku tahu, asalkan masih bisa bertemu Bima, melakukan semua ini bukan apa-apa. Kalau begitu, tinggallah di sini, bereskan dan atur semuanya dengan baik. Aku mulai sekarang benar-benar akan hidup di sini. Tapi tetap harus suruh Rina Hartono lepaskan Bima dulu. Halo, sekarang aku sudah menuruti keinginanmu menikah masuk keluarga Susanto. Bisa kembalikan Bima padaku? Menikah masuk keluarga Susanto hanya langkah pertama yang kuminta darimu. Lina Wijaya selanjutnya. Kau harus membantuku memenangkan tender. Proyek terbaru grup Susanto. Proyek itu senilai 2 miliar. Kalau kau bisa menang, Bima akan kukembalikan. Dan jantung Bima. Bukankah segera harus dioperasi? Kau kan selalu tidak punya uang. Aku dan ayahmu masih bersedia menanggung semua biaya pengobatannya. Kau sungguh menganggapku hebat. Proyek 2 miliar mana mungkin aku bisa menang? Mudah. Proyek ini ditangani langsung oleh Adi Susanto. Data dokumen tender mungkin ada di ruang kerjanya. Kau hanya perlu melihat data anggaran mereka dan beritahu aku. Rina Hartono, ini melanggar hukum. Sepertinya kau tidak ingin bertemu Bima lagi. Baik. Kalau begitu kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tunggu, aku coba. Dari awal setuju saja, kan bagus. Demi Bima Susanto, bagaimanapun juga harus dicoba dulu. Aku mau tanya, Adi Susanto tinggal di kamar mana? Apa dia sudah kembali? Aku ingin berterima kasih pada Adi Susanto, karena hari ini menolongku. Adi Susanto kalau pulang selalu di kamar itu, tapi dia jarang pulang. Oh, terima kasih, sudah tidak apa-apa. Bukan keduanya. Itu dia. Dia adalah orang yang hari ini bersamaku melakukan upacara di atas panggung, Adi Susanto. Adi Susanto sudah kembali. Bersambung. Kamu kok di sini? Wajahku alergi. Nggak familiar sama tempat ini. Salah masuk kamar. Berdiri. Adi Susanto, ada yang perlu disampaikan? Kamu adalah kakak iparku, bukan soal menyampaikan perintah. Tapi ada beberapa nasihat. Sebelum terjadi sesuatu pada kakakku, dia selalu yang terbaik di kalangan atas Beijing. Juga kebanggaan keluarga Susanto, walaupun kamu dan kakakku belum menikah secara resmi, dan yang memberi hormat padamu juga aku, tapi baik secara formal maupun secara status, sekarang kamu sudah menjadi wanita kakakku. Aku tahu kamu hanya demi uang baru mau menikahi kakakku. Aku juga dengar pengalamanmu sebelumnya, sangat menarik. Sebenarnya Adi Susanto mau bilang apa? Asalkan kamu merawat kakakku dengan sepenuh hati, semua itu tidak penting. Tapi kalau aku tahu kamu punya niat tidak baik pada kakakku atau melakukan hal yang merugikannya, tanggung sendiri akibatnya. Bersambung. Tenang, Adi Susanto. Hal yang saya janjikan di pernikahan tidak akan saya ingkari. Tapi tentang masa laluku, saya kira Adi Susanto yang terkenal dan berpengalaman luas pasti punya pandangan yang berbeda dari orang biasa. Ternyata Adi Susanto juga orang yang hanya mendengar kabar angin dan ikut-ikutan saja. Apa katamu? Terima kasih sudah membantuku di pernikahan. Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Di pernikahan terlihat baik-baik saja, tapi mulutnya cukup tajam. Dia benar-benar masuk kamar yang salah.
Ternyata Adi Susanto adalah ayahnya Bima Susanto. Sekarang malah harus tinggal serumah. Gimana ini? Jangan-jangan dia sudah lupa kejadian dulu, sama sekali tidak ingat aku. Tapi kalau dia masih ingat, situasi sekarang sudah cukup ruwet. Kalau sampai mereka tahu tentang Bima Susanto, bakal makin kacau. Mungkin dia juga mau merebut Bima Susanto. Lebih baik sembunyikan saja selama mungkin. Halo. Aku di kafe dekat rumah keluarga Susanto. Kalau kamu tidak datang, aku yang akan datang mencarimu. Tunggu, aku segera ke sana. Dasar, nggak bisa lepas-lepas. Bersambung. Selamat pagi, Nyonya Muda Fajar. Psst, kecilkan suara, jangan bangunkan mereka. Terutama Tuan Muda Adi. Anda mau pergi sekarang? Aku akan pulang nanti. Kemarin aku pergi ke kamar Adi Susanto, tapi tidak melihat dokumen yang kamu sebutkan itu. Barang sepenting itu pasti tidak akan ditaruhnya di tempat yang bisa dengan mudah aku lihat. Aku kasih waktu 1 minggu lagi. Sepertinya Penyakit jantung Bima Susanto tidak lama lagi harus dioperasi. Kalau kamu tidak bisa dapatkan data ini, operasinya juga jangan dilakukan. Jangan pergi, Bima Susanto harus dioperasi. Kalau dapat datanya, Kamu bisa operasi Bima Susanto. Kalau tidak, jangan harap. Tuan Muda Adi, tadi Ibu Winda menyuruhku lagi untuk mendesak Anda menikah. Dia tidak pernah diam sehari pun. Baru saja menikahkan kakakku, Fajar Susanto. Masih belum cukup menyibukkannya. Aku sudah bilang ke Ibu, di hati Anda ada orang yang Anda inginkan. Selain gadis itu, orang lain tidak akan masuk di mata Tuan Muda. Ada kabarnya? Cari lagi. Itu dia. Berhenti. Bersambung. Kamu buta ya? Jalan nggak lihat jalan. Ma? Mau mati, minggir sana. Hari ini aku lagi baik hati. Cepat pergi dari sini. Lepasin aku. Lepasin kamu, nanti kamu kabur lagi gimana? Kamu masih ingat aku? Malam itu sangat berkesan. Susah buat dilupain. Jangan gini. Lepasin aku, kita nggak boleh. 5 tahun lalu kamu yang mulai. Kamu minta tolong ke aku. Kamu lupa? Aku bersih. Aku beneran bersih. Tolongin aku ya. Dulu aku yang nolongin kamu. Sekarang giliran kamu balas budi. Bersambung. Kalau aku tahu kamu punya niat buruk terhadap kakakku, atau melakukan hal yang merugikannya, kamu yang tanggung akibatnya. Lepaskan aku. Sudah menghilang 5 tahun. Kamu pikir aku akan biarkan kamu kabur lagi? Jangan bergerak. Mau apa kamu? Tentu saja tidak boleh biarkan kamu tidak bertanggung jawab seperti 5 tahun lalu. Habis manis sepah dibuang, terus kabur begitu saja. Siapa sih yang sebenarnya habis manis sepah dibuang? Adi, jangan bilang seolah-olah kamu yang jadi korban. Kamu tahu siapa aku? Dia tadi memanggilmu seperti itu. Aku tadi memanggil? Adi Susanto, namaku. Ingat baik-baik. Oh. Kalau kamu nggak mau bilang,
Boleh. Adi Susanto, kamu mau apa? Depan masih ada orang. Aku ambil HP. Kamu kira aku mau apa? Buka kunci. Sebenarnya kamu mau apa? Ali. Bersambung. Ali ini nama kecilku. Sekarang aku boleh pergi kan? Aku masih ada urusan. Hapus aku dari teman, tanggung sendiri akibatnya. Dia kayaknya punya mata ketiga. Tak disangka cara ibu benar-benar manjur. Istri Fajar baru saja masuk, orang yang ibu cari langsung muncul sendiri, bersambung. Benarkah Adi sudah menemukan gadis itu? Benar ibu, mungkin ibu segera bisa menyambut menantu. Wah, itu bagus sekali. Ahli spiritual itu ternyata tidak membohongiku. Begitu si sulung menikah, hubungan si bungsu langsung ada kemajuan. Waktu Lina Wijaya masuk keluarga kita, meski banyak masalah, setidaknya dia masih ada gunanya. Ibu. Kamu memanggilku apa? Aku? Meski kamu dan Fajar belum menikah secara resmi, tapi di seluruh kalangan atas, siapa yang tidak tahu kamu adalah menantu sulung keluarga Susanto? Kamu memanggilku ibu, kalau didengar orang lain, seperti apa jadinya? Kalau begitu, panggil saja Mama. Mama. Lusa keluarga Susanto ada acara makan malam keluarga. Paman sepupu jauh kita berulang tahun. Kamu ikut aku saja. Apakah Adi akan datang? Adi sangat sibuk, jarang sekali pulang ke rumah utama, apalagi menghadiri acara seperti ini. Kamu jangan macam-macam. Tetap di sampingku dan jadilah menantu sulung keluarga Susanto yang baik. Kalau sampai mempermalukan keluarga Susanto, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, Mama. Lina Wijaya itu di pernikahan saja sudah membuat malu besar, masih berani ikut Ibu Susanto keluar dan mempermalukan diri. Bagaimanapun juga dia menantu sulung keluarga Susanto, dibawa keluar untuk pajangan saja. Si sulung Susanto sudah menikah. Sekarang giliran Adi, ya. Menurutmu, tipe perempuan seperti apa yang dia suka? Semua putri dari kalangan atas, siapa yang tidak penasaran siapa orang hati kakak keduaku, tergantung siapa yang bisa menikah dengannya. Ternyata memang banyak perempuan yang menyukainya. Siapapun dia, pasti bukan aku, si kakak ipar ini. Mana dia? Kenapa tidak membalas pesanku? Sudah ketemu harga dasar tender, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Penyakit Bima tidak bisa ditunggu. Biarkan aku bertemu Bima dulu. Bersambung. Harga dasar tender sudah ketemu, jangan salahkan aku kalau enggak aku beritahu. Penyakit Bima tidak bisa ditunda. Izinkan aku ketemu Bima dulu. Biar aku ketemu Bima. Lina, akhirnya kamu angkat teleponku. Kamu di mana? Adi Susanto. Kenapa dia bisa telepon? Katakan di mana kamu, aku akan datang sekarang. Aku sedang tidak bisa. Memang pantas disebut Hotel Atas Awan Bintang 5. Fasilitasnya memang bagus. Hotel Atas Awan. Ayo ke Hotel Atas Awan. Mau ngapain ke Hotel Atas Awan? Nangkep orang. Aduh, maaf ya. Tangan saya licin tidak sengaja mengotori rokmu. Tapi kan kamu memang dari sananya sudah kotor. Rok kotor pun nggak apa-apa kan? Barang kotor nggak pantas muncul di sini dan pamer.
Apa? Berani-beraninya kamu menyiramku? Lina Wijaya, kamu berani menyiram tamu di pesta keluarga Susanto ini dengan anggur? Kamu juga bilang ini pesta keluarga Susanto. Sebagai menantu tertua keluarga Susanto, kalau aku dihina dan hanya diam saja, bukankah itu akan mempermalukan keluarga Susanto? Memangnya kamu sungguh-sungguh mengira diri sebagai nyonya besar keluarga Susanto? Semua orang tahu kamu dan Fajar Susanto bahkan belum nikah resmi. Kamu hanya alat untuk membawa keberuntungan saja. Jangan-jangan kamu pikir setelah melakukan upacara dengan kakak iparku, langsung punya status? Kakakku paling benci tipe perempuan seperti kamu, yang tidak tahu malu dan mesum. Hah, kakak iparku datang. Lihat bagaimana dia menghukummu. Kenapa dia bisa datang? Bukannya katanya dia tidak akan datang? Adikku kira kamu tidak jadi datang. Foto yang dia kirim memang di sini, tapi kenapa dia tidak kelihatan? Sekarang baru tahu takut, aku pasti akan minta kakak iparku menghukummu dengan keras. Kakak ipar, cepat bantu kami menghajarmu, Lina Wijaya, perempuan bajingan ini. Bersambung. Di mana dia? Lepaskan aku. Kamu tamat, kakak laki-lakiku sudah datang. Bersiaplah untuk diusir dari keluarga Adi. Lina Wijaya, apalagi yang kamu lakukan? Banyak sekali akalmu. Aku tidak sengaja. Anda salah paham. Salah paham? Masuk ke ruang kerjaku, mencari tahu jadwalku dari pembantu. Lina Wijaya, aku tahu benar apa yang kamu pikirkan. Kenapa? Berani-beraninya menggoda aku. Tidak berani bicara langsung denganku? Aku tidak menggoda Anda. Lina Wijaya, apa yang kamu lakukan? Berlagak ceroboh di pesta tadi, membuat semua orang menertawakanmu. Sungguh mempermalukan keluargaku. Tadi kan masih sombong sekali, kenapa sekarang tidak berani angkat kepala? Tahu diri tidak pantas bertemu orang? Angkat kepala dan lihat aku. Masih tidak mau angkat kepala, minta maaf kepada Adi. Di pesta kamu pakai masker, tidak pantas. Aku tiba-tiba merasa agak flu, takut menulari ibu dan Adi Susanto. Dengarkan baik-baik. Kamu adalah istri kakakku, istri kakakku. Kamu harus ingat betul satu hal ini. Jangan main-main, jangan punya niat jahat. Kalau tidak, kamu akan menyesal menikah masuk keluarga Susanto. Kamu pikir aku mau menikah masuk keluarga Susanto? Kalau bisa, aku lebih suka tidak pernah masuk ke rumah keluarga Susanto kalian. Dan lagi, aku padamu tidak mungkin. Dan juga tidak akan punya niat jahat apapun. Adi Susanto bisa tenang saja. Apa katamu? Boleh aku pergi sekarang? Lina Wijaya ini ternyata punya sifat keras juga. Oh iya, Lina Wijaya di mana? Adi Susanto sangat membenciku. Identitas yang sekarang ini tidak tahu bisa disembunyikan berapa lama. Bagaimana ini? Kok belum balas pesanku? Kamu. Liftnya kenapa? Ada orang, tolong, nggak ada reaksi, gimana ini? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu punya fobia ruang tertutup. Kamu gimana? Dia kayaknya nggak bisa napas. Kalau begini terus, jangan-jangan terjadi sesuatu. Lina Wijaya. Akhirnya ketemu lagi sama kamu. Cuma semalam aja kok. Kenapa kamu terus-terusan nyariin aku? Malam itu buatku bukan cuma semalam. Aku udah nentuin kamu adalah wanita aku. 5 tahun ini aku nggak pernah lupa sama kamu. Jangan pergi lagi dari aku. Liftnya jatuh. Jangan takut. Adi Susanto. Pak Adi, dokumen tender proyek sudah selesai. Silakan dilihat. Ini dokumen tender yang diminta Rina Hartono. Bima punya penyakit jantung. Aku tidak bisa membiarkannya terus berada di tangan Rina Hartono. Maaf Adi Susanto, aku tidak punya pilihan lain. Ada orang di dalam? Cepat panggil ambulans. Di dalam lift, dia melihatku. Jangan-jangan dia bisa menebak kalau aku adalah Lina Wijaya, istri kakaknya. Kemari.
Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Aku punya fobia ruang tertutup. Lina, kalau bukan karena kamu, nyawaku mungkin sudah tidak ada. Dari raut wajahnya dia tidak mengenaliku. Sedang melamun apa? Lepaskan aku dulu. Mau ingkar janji lagi? Lina, kamu juga suka padaku. Kalau tidak, di dalam lift tadi, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti itu. Adi Susanto. Aku dan kamu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kita kan pria wanita modern. Kamu punya perasaan, aku juga. Kenapa tidak bisa bersama? Kita bukan Romeo dan Juliet. Bahkan kalaupun iya, mereka pun berusaha mati-matian untuk bersama. Pernahkah kamu berpikir, aku mungkin punya pacar, aku mungkin sudah menikah? Kamu punya pacar? Kamu sudah menikah? Punya pacar bisa putus. Sudah menikah pun bisa bercerai. Lina, alasan apapun tidak akan membuatku melepaskanmu. Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu tidak akan berkata begitu. Kalau begitu, katakan padaku. Siapa kamu sebenarnya? Kalau terus begini, aku benar-benar akan gila. Sudahlah, beritahu dia. Baiklah. Aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku adalah... Bersambung. Sebenarnya aku adalah... Barang yang kuminta sudah kau dapatkan? Sudah atau belum? 1 minggu hampir habis. Kalau kau tidak memberikannya padaku, kau takkan bisa bertemu Bima Susanto selamanya. Jangan sentuh dia, aku segera ke sana. Siapa yang meneleponmu? Ibu tiriku. Kau punya ibu tiri? Masih ada siapa lagi di keluargamu, Lina? Aku sama sekali belum mengenalmu. Kau tidak mengenalku. Tapi bilang menyukaiku? Lina, apapun latar belakangmu, perasaanku padamu tidak akan berubah. Asalkan kau setuju, kita bisa menikah sekarang juga. Aku akan menjagamu seumur hidup. Katakan padaku, sebenarnya apa yang kau khawatirkan? Aku... Cepat. Aku ada urusan mendesak, harus pergi. Besok malam aku akan mengajakmu kencan. Saat itu, aku akan jelaskan alasannya. Nanti aku akan beritahu dia semua kebenarannya. Besok hari Valentine. Dia mengajakku kencan. Apa itu artinya dia menerima perasaanku? Yang kau minta sudah kudapatkan. Sekarang bawa Bima Susanto ke sini. Setelah kukonfirmasi dia baik-baik saja, barang ini jadi milikmu. Kau tidak akan asal-asalan memberiku data palsu, kan? Percaya atau tidak, terserah. Tapi kalau kau ingin menang tender, sekarang selain percaya padaku, tidak ada cara lain. Bawa si anak haram itu ke sini. Ibu, Ibu yang membuatmu menderita. Apa ada yang terluka? Apa mereka menyiksamu? Ibu, tenang saja. Aku baik-baik saja. Orangnya sudah kau terima. Barangnya mana? Rina Hartono, aku takkan membiarkanmu berhasil. Ini benar-benar data harga dasar. Tak kusangka kau masih berguna. Bima Susanto, ayo kita pergi. Ibu, kita mau kemana? Sekarang juga sudah larut. Hanya bisa kuserahkan dulu pada temanku untuk menjaga Bima Susanto sebentar. Besok baru kita ke rumah sakit. Very Samong. Masih ingat pulang. Ibu. Acara yang sangat penting. Kamu diam-diam pergi. Kamu jelas tidak menghargai saya sebagai ibu rumah tangga di mata kamu.
Maaf, ada urusan mendadak, makanya harus pergi duluan. Lain kali pasti akan bilang ke ibu duluan. Sikap mengaku kesalahan lumayan bagus. Sekarang saya tidak akan menghitung denganmu. Pulang ke kamar. Berhenti. Pasti digigit pria, tapi dia baru masuk beberapa hari. Ini terlalu tidak tahu malu. Kamu. Apa hal buruk yang kamu lakukan di luar? Aku tidak. Sudah begini, masih berani membantah. Ibu, jangan seperti ini. Kamu berani melakukan hal buruk ini, masih takut dilihat orang? Sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan berbuat sembarangan. Kamu masih tidak berubah. Panggil orang, hukum keluarga. Ya. Belum selesai. Jangan. Tahan dia. Pelacur, aku akan membereskanmu. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Adi Susanto, kita sudah sampai. Besok pesankan restoran untukku. Siapkan bunga, aku ada janji. Baik. Bajingan, dulu genit saja sudah keterlaluan. Sekarang sudah masuk keluarga Susanto. Berani-beraninya kau berbuat seperti ini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Bersambung. Apalagi dengan ibu? Nyonya muda hari ini pergi diam-diam lebih dulu dari jamuan makan keluarga. Saat pulang, masih ada bekas ciuman di tubuhnya. Ibu merasa dia lagi main-main di luar seperti dulu, selingkuh dan mempermalukan kakak. Dia memang berani sekali. Katakan laki-laki liar yang main denganmu itu siapa sebenarnya? Kalau kau jujur hari ini, aku akan memaafkanmu. Tidak mau bicara? Rupanya kau masih mau melindungi pria selingkuhanmu itu. Baik, jangan salahkan aku kalau nanti terlalu keras. Ambil air garam. Ibu, cukup. Kamu pulang. Udah jam berapa ini? Masih ribut apa lagi? Aku menasihati menantu perempuan. Tak usah kau urusi. Aku tanya kamu, siapa sebenarnya pria selingkuhan itu? Kalau masih tidak mau bicara, aku masih punya cara lain. Tidak ada orang seperti itu. Bahkan jika hari ini kau memukulku sampai mati, orang itu tetap tidak ada. Lihat-lihat, sudah begini masih tidak tahu diri. Kamu? Adi, dia sudah seperti ini sungguh bersalah pada kakakmu. Kamu masih membelanya? Bersambung. Kalau terus begini, bisa ada yang tewas. Bawa dia kembali ke kamarnya. Tunggu. Angkat kepala. Benar-benar kau. Lina Wijaya. Lina Wijaya. Seharusnya aku sudah menebaknya. Kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kau menipuku dari awal sampai akhir. Aku tidak. Fakta sudah jelas di depan mata. Mau berkilah lagi? Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana. Bukan, kalian ini bagaimana sih? Hal yang mau kau katakan sebaiknya cukup penting. Kalau tidak, besok kau bisa pergi. Pak Adi, baru saja menerima rekaman CCTV lift dari hotel. Nona Lina itu, saat Bapak tidak sadar, dia memfoto dokumen di ponsel Bapak. Bersambung. Adi, memang dia bersalah pada kakakmu itu keterlaluan. Tapi kalau kau sampai membunuh demi dia, itu tidak sepadan. Jangan ikut.
Barusan dia masih menasehatiku, sekarang dia lebih marah dariku. Kalian dengarkan baik-baik di sini. Jangan sampai Adi benar-benar membunuhnya. Siap. Kau sudah lama tahu siapa aku, tapi terus-terusan mempermainkanku. Lina, apa sebenarnya maksudmu? Tidak. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Lalu? Mengajakku kencan di hari Valentine sebagai istri kakak saya. Apa hanya sekedar ingin mengobrol dengan adik iparmu ini? Mencari sensasi? Awalnya aku ingin menjelaskan semuanya padamu. Aku benar-benar tidak pernah berniat menipumu. Masih membela diri? Lina, kau mendekatiku, mempermainkanku, menyelamatkanku di lift. Semua itu hanya untuk mendapatkan data proyekku. Dan aku yang bodoh ini malah mengira kau peduli padaku. Mengira kau juga punya perasaan padaku. Bukan. Di lift, aku benar-benar ingin membantumu. Sekarang apa lagi yang bisa kau jelaskan? Adi, memang benar aku mengincar datamu. Tapi di lift, aku benar-benar ingin menyelamatkanmu. Hei, cari dokter. Adi Susanto. Dia bagaimana? Tenang saja Pak Adi, tulangnya tidak apa-apa, sudah dibalut. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Antar dokter keluar. Kenapa harus dia yang jadi kakak iparku? Kok bau alkoholnya menyengat sekali? Minum alkohol tengah malam begini? Lina Wijaya kok belum turun juga? Makan sarapan saja harus dijemput. Sungguh tidak tahu aturan. Tadi malam aku sudah buang penggaris kayu itu. Sekarang bukan zaman kalian lagi. Kekerasan itu melanggar hukum. Adi, kenapa kamu begini? Kenapa selalu membela perempuan itu? Wow. Perempuan itu kan pilihan ibu sendiri, yang susah payah ingin dinikahkan, dan juga istri sah kakakku. Ibu harus memberinya rasa hormat yang paling dasar. Ayo makan sarapan, jangan cuma berdiri di sana. Ngomong-ngomong, kamu sering enggak ada di rumah. Aku jadi lupa nanya. Hendra bilang kamu sudah menemukan gadis yang 5 tahun lalu itu. Kapan mau dibawa pulang untuk diperkenalkan ke ibu? Gimana kabarnya dia? Mau nggak dia dinikahi sama kamu? Kenapa kalian berdua lihat aku kayak gitu? Dia sudah menikah. Wah, sayang sekali. Ya sudah, kan sudah lewat 5 tahun. Wajar saja kalau banyak yang berubah. Nak, jangan sedih. Yang lama pergi, yang baru datang. Beberapa hari lalu, anak perempuan Pak Jang pulang ke Indonesia. Dia minta aku untuk mengatur kalian berdua ketemu. Aku pernah lihat anak itu. Manis dan lucu banget. Kamu pasti suka. Baik, atur saja. Bagus. Aku akan urus ini hari ini juga. Kalau begini keluarga Fajar akan punya penerus. Kamu juga jangan macam-macam. Jaga baik-baik Fajar. Jangan coba-coba berkhianat. Kalau tidak jangan salahkan aku kalau nanti aku terlalu keras. Kemarilah. Satu menit saja aku tidak melihatmu. Aku akan datang mencarimu. Masuk. Adi Susanto memanggilku? Berdiri saja di sana. Apa kamu takut ibuku tidak tahu kita pernah tidur bersama? Aku harus keluar sebentar. Kalau Adi Susanto tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Apa maumu? Kamu ini nyonya besar keluarga Susanto, sungguh menjalankan peranmu dengan baik. Kenapa? Benar-benar ingin menunggu kakakku sadar dan menikah dengannya, menjadi nyonya besar keluarga Susanto? Aku sudah berjanji di acara pernikahan. Pasti akan merawatnya dengan baik. Lagi pula, bukankah ini juga Adi Susanto yang berulang kali menekankannya? Aku juga hanya mendengarkan perkataan Adi Susanto. Wah, perkataan yang bagus, mendengarkan perkataanku. Kalau begitu penurut, kalau aku menyuruhmu melakukan sesuatu, apakah kamu akan melakukannya?
Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau menciumku. Tidak. Adi Susanto masih ada? Adi, jangan keterlaluan. Kok aku dengar ada suara orang lain di kamarmu? Sepertinya ada suara orang lain. Kamu salah dengar. Aku mau bicara soal anak perempuan Pak Jang. Boleh aku masuk? Katakan, haruskah aku persilakan ibuku masuk? Jangan. Mintalah padaku. Aku mohon. Kalau begitu aku masuk ya. Aku lagi sibuk sekarang. Bicaranya besok saja. Baiklah. Istirahat yang cukup ya. Nanti dokter akan mengajakmu untuk pemeriksaan. Setelah semua pemeriksaan selesai dan tidak ada masalah, kita bisa langsung operasi. Setelah operasi, apakah aku akan jadi seperti anak-anak lain? Bisa berlari dan melompat? Bima Susanto, kamu takut tidak? Menangisinku tak berani. Ibu, aku sakit sekali. Bima Susanto, kamu kenapa? Bima Susanto, Bima Susanto! Kondisi Bima Susanto sangat kritis. Ini sirosis hati akut yang dipicu oleh serangan jantung. Dia perlu transplantasi hati secepatnya. Kalau tidak, nyawanya akan terancam. Kok bisa begini? Aku bisa menyumbangkan hati untuk Bima Susanto. Golongan darahmu apa? Golongan darah A. Bima Susanto, golongan darah B. Golongan darahmu tidak cocok dengannya. Hati yang ditransplantasikan pun akan ditolak tubuhnya. Bagaimana ini? Apa rumah sakit punya donor hati lain? Dokter, kumohon, tolong selamatkan Bima Susanto. Rumah sakit ini tidak tahu berapa banyak pasien setiap tahunnya yang menunggu donor hati yang cocok. Apalagi Bima Susanto kena sirosis hati akut, sangat mustahil dapat donor hati yang cocok dalam waktu singkat. Bagaimana ini? Aku tidak bisa kehilangan Bima Susanto. Bima Susanto adalah segalanya bagiku. Apa kamu punya kerabat atau teman yang punya koneksi kuat, yang bisa mengatur donor hati dari tempat lain? Kalau ada, cepat telepon. Menyelamatkan nyawa tidak bisa ditunda. Perusahaan konstruksi keluarga Wijaya tidak dapat proyek di utara kota. Sepertinya mereka tidak dapat harga dasar kami. Keluarga Wijaya tidak dapat harga dasarnya. Lina Wijaya tidak berikan data itu ke ayah dan ibu tirinya. Pak Adi, bisakah kau tolong selamatkan Bima? Siapa Bima? Tolong datang ke rumah sakit dulu. Bima sekarat. Pak Adi, bisakah kau cari cara dapatkan donor hati? Bima kena sirosis hati akut, perlu transplantasi hati. Kalau tidak bisa transplantasi hati dalam waktu singkat, dia akan meninggal. Tolong selamatkan dia, kumohon. Anak ini siapa bagimu? Anakku. Anakmu? Kamu punya anak? Pak Adi, sekarang yang penting selamatkan Bima. Aku tahu kau sangat berkuasa. Bisakah kau dari rumah sakit lain atau tempat lain mengatur donor hati yang cocok untuk Bima? Kumohon selamatkan dia. Dia anakmu, hatimu tidak cocok untuknya. Aku dan dia golongan darahnya tidak cocok. Dia golongan darah apa? Golongan darah B. Golongan darah B? Kebetulan, aku juga golongan darah B. Pak Adi berarti dia? Aku bisa berikan hatiku untuknya. Atur operasinya. Kamu mau mendonorkan hati ke Bima? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Aku bukan dewa. Mustahil cari donor hati yang cocok dalam waktu singkat. Karena golongan darahku cocok, aku yang mendonorkan hati adalah yang paling tepat, bukan? Hal sebesar ini, kamu jangan bilang ke Mama, ke Winda Susanto dulu, operasi itu ada risikonya. Aku mau menyelamatkan Bima, tidak perlu berdiskusi dengan siapapun. Akhirnya dia tahu juga kalau Bima adalah anaknya. Terima kasih. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan Bima kenapa-kenapa. Tolong lindungi mereka. Mereka pasti baik-baik saja. Adi dan Bima pasti akan baik-baik saja. Dokter,
Operasinya sukses. Bima sudah melewati masa kritis. Kalau Adi Susanto? Dia juga baik-baik saja, ayah dan anak selamat. Bima, kamu sudah bangun. Iyo. Ada yang sakit? Bima tidak sakit, Ibu, jangan khawatir. Bibirmu agak kering. Kamu belum boleh minum air sekarang. Ibu akan membasahinya untukmu. Kamu datang? Bukankah kamu baru saja dioperasi? Kok bisa turun dari tempat tidur? Operasi kecil saja tidak apa-apa. Dokter sama sekali tidak mengizinkan Pak Adi datang, khawatir lukanya terbuka, dia bersikeras untuk datang. Katanya, baru tenang kalau melihat Bima baik-baik saja dengan mata kepala sendiri. Ibu, apa Pak Adi yang menyelamatkanku? Iya, dia menyumbangkan sebagian hatinya untuk Bima. Dia adalah penyelamat Bima. Terima kasih Pak Adi, kalau sudah besar Bima akan bekerja keras untuk membalas budimu membelikanmu banyak makanan enak. Bima anak yang baik, aku tunggu Bima membelikanku makanan enak. Ini mau apa? Pak Adi sudah mengatur kamar rawat inap, ingin tinggal bersama Bima. Lagi pula, kita sama-sama harus dirawat inap. Lebih baik bersama Bima saja. Bima, Pak Adi ingin sekamar denganmu, boleh? Ingin berteman dengan Pak Adi, ada Pak Adi yang menemani, pasti tidak akan bosan. Adi Susanto, aku akan beli barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk Pak Adi dan Bima. Ya. Mengapa kamu melahirkan Bima? Malam itu bagi kamu cuma satu malam biasa. Kamu kan tidak suka aku. Bima juga anakku. Dia datang ke hidupku seperti malaikat. Aku tidak tega meninggalkannya. Bima memang lucu. Aku sudah tahu kamu tidak memberikan penawaran asli kepada ibu tirimu. Tidak mengkhianatiku. Mencuri dokumen tender itu melanggar hukum. Aku tidak bisa membujuk diriku sendiri untuk melakukan itu. Lina Wijaya. Mulutmu memang keras ya. Jangan bergerak. Aku baru saja dioperasi. Kamu mau luka aku terbuka? Kalau gitu lepaskan aku, nanti aku menindihmu. Yang dulu sudah berlalu. Sekarang aku tahu keberadaan Bima. Kamu berniat menyembunyikan Bima menggunakan status kakak iparku. Terus begini selamanya? Aku... Lina Wijaya, aku mau Bima dan juga kamu. Kita harus ada hasil. Halo Bu, Kamu kenapa sih? Seharian nggak pulang-pulang. cepat balik ke sini. Pulang saja. Aku yang akan jaga Bima. Kamu pikir aku tidak bisa merawat Bima dengan baik? Kalau begitu, aku akan datang besok pagi. Lina Wijaya, dasar perempuan bajingan. Berani-beraninya kasih aku dokumen tender palsu. Awas ku bunuh kau. Aku tidak akan bantu kamu melakukan apapun. Kamu juga jangan harap bisa memukulku lagi. Kamu pikir setelah menikah ke keluarga Susanto, jadi nyonya besar, lalu jadi besar kepala, ya? Siapa yang tidak tahu kalau Fajar Susanto itu tumbuhan? Kamu cuma alat untuk membawa keberuntungan. Bahkan surat nikah pun tidak ada. Statusmu tidak sah. Lambat laun pasti akan diusir dari keluarga Susanto. Kalau begitu mimpimu untuk menempel pada keluarga Susanto. Dan jadi orang terpandang akan hancur berantakan. Bajingan, kalau begitu kubunuh kau. Lalu aku habisi anak harammu itu. Tangkap perempuan bajingan ini. Hari ini kalau aku tidak membunuhnya, aku Rina Hartono hidup sia-sia. Lina Wijaya, kamu kasih kami dokumen tender palsu. Kali ini kamu benar-benar menghancurkan kami. Banyak omong. Perempuan bajingan memang pantas mati. Siapa yang berani sentuh dia? Bersambung. Adi Susanto. Berani menyentuh anggota keluarga Susanto? Kamu berani sekali. Maaf Adi Susanto. Kami tidak mendidik putri kami dengan baik, jadi kami hanya memberinya pelajaran. Adi Susanto. Mungkin Anda tidak tahu Lina Wijaya itu perempuan murahan. Dia punya pria lain di luar, dia sudah selingkuh dari Fajar Susanto sejak lama. Apa yang kamu katakan tentang pria lain? Anda tidak tahu hal ini? Ini adalah aib keluarga kami. 5 tahun yang lalu dia berselingkuh dengan pria lain di luar dan melahirkan anak haram tanpa menikah. Anak haram itu sudah berumur beberapa tahun. Awalnya, pernikahannya dengan Fajar Susanto. Dia disuruh bersumpah untuk tidak bertemu anak haram itu. Tapi dia tetap menolak Adi Susanto. Saya curiga dia masih berhubungan dengan pria lain itu, masih ada hubungan yang tidak putus.
Jangan bicara lagi. Melakukan hal memalukan seperti ini. Masih tidak boleh dikatakan Lina Wijaya memang murahan dari dalam hati. Fajar Susanto yang begitu berharga. Tidak melayani dengan baik, bahkan tidak menjaga kesetiaan sebagai istri, masih mengingat pria lain. Adi Susanto menurut saya, Seharusnya menceraikannya sepenuhnya. mengusirnya keluar. Pria lain yang kalian sebut adalah saya, Adi Susanto. Apa? Bersambung. Tidak mungkin. Adi Susanto, mana mungkin kau adalah pria liar itu? Kau bercanda kan? Menurutmu aku seperti sedang bercanda? Adi Susanto. Lina Wijaya menikah dengan kakakmu. Dia adalah kakak iparmu. Pria yang bersamanya dulu adalah aku. Ayah Bima adalah aku. Orang yang menikahinya juga aku. Mengerti? Adi Susanto ternyata pria itu. Ayah Bima. Aku tahu kalian memenjarakan Bima, menyiksa Lina Wijaya. Semua ini satu persatu akan kuhitung perlahan dengan kalian. Umumkan. Pemblokiran keluarga Wijaya. Siapapun yang berurusan dengan mereka berarti melawan aku, Adi Susanto. Lina, aku ayahmu, kakek Bima. Bicaralah dengan Adi Susanto. Maafkan kami. Selama bertahun-tahun ini, saat Rina Hartono menyiksa aku dan Bima, pernahkah kau ingat aku adalah anakmu? Bima adalah cucumu. Bukankah kau selalu membiarkannya menyakitiku? Di mana pengawal? Bawa mereka pergi. Aku salah. Kami benar-benar tahu salah. Adi Susanto, beri kami kesempatan lagi. Lina Wijaya, kita kan keluarga. Tolong bicaralah untuk kami. Jangan kira aku tidak tahu. Dulu kau yang membiusku. Kau yang menyuruh orang memperkosaku bergiliran. Kalau bukan karena aku bertemu Adi Susanto, aku sudah hancur karenamu. Selidiki baik-baik hal ini. Jika mereka melakukan hal apapun yang melanggar hukum, jangan dimaafkan. Baik, Adi Susanto. Lepaskan aku, jangan. Terima kasih. Bersambung. Tadi ada banyak orang. Hal ini mungkin cepat sampai ke ibu kamu. Lalu bagaimana? Lina Wijaya, apa kamu pikir hal ini bisa disembunyikan selamanya? Bima, kamu sudah bangun? Bapak, kamu adalah ayahku, benar? Benar. Aku adalah ayahmu. Aku sudah tahu kamu adalah ayah. Bima akhirnya punya ayah. Dan juga melindungi ibu. Ya, kita bersama melindungi ibu. Adi, cepat kembali. Kakakmu sudah bangun. Apa? Kakakku sudah bangun. Adi? Kak, kamu benar-benar sadar? Dokter bilang kakakmu bisa bangun itu benar-benar keajaiban. Kalau dilihat-lihat, upacara pernikahan penyembuhan yang disarankan master itu benar-benar manjur. Keluarga Susanto memang sedang beruntung. Acara bahagia terus berturut-turut. Oh iya Fajar, ini istri yang dinikahkan untukmu, Lina Wijaya. Ini juga pilihan Adi. Lina Wijaya, cepat datang sini temui suamimu. Gadis yang cantik. Nanti setelah kamu benar-benar pulih, kamu dan Lina Wijaya pergi urus pernikahan resmi. Lalu adakan lagi pesta pernikahan. Jadi pasangan suami istri yang sah. Kalian berdua kasih saya 2 cucu laki-laki lagi. Itu akan lebih baik lagi. Tidak boleh. Kakakmu dan kakak iparmu mau menikah resmi dan adakan pesta. Kenapa kamu tidak setuju? Karena dia wanita saya. Adi kamu gila. Ini kakak iparmu. Masa kamu mau merebut wanita dari kakakmu sendiri? Bu, saya kan sudah bilang, 5 tahun lalu saya bertemu seorang wanita, saya tidak pernah bisa melupakannya. Selama ini saya terus mencarinya, sekarang akhirnya saya menemukannya. Lina Wijaya, dialah wanita yang saya cari. Gila, benar-benar gila. Lina Wijaya, apakah kamu yang merayu anak saya? Saya. Bu, ini tidak ada hubungannya dengan Lina Wijaya, saya yang menyukainya. Dan dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki untuk saya. Apa katamu? Anak yang dilahirkannya tanpa menikah adalah anakmu. Ya. Lina Wijaya, kamu sendiri yang bilang. Iya. 5 tahun lalu, orang yang kukenal memang Adi Susanto. Bima Susanto juga anaknya. Bu, ibu punya cucu berusia 4 tahun. Kak, kamu punya keponakan berusia 4 tahun. Yakin? Nggak salah? Bu, bukannya master bilang kalau Lina Wijaya dinikahi, ibu akan punya cucu? Sepertinya yang dimaksud adalah Bima Susanto. Bukannya janji ketemu di sini kok nggak ada orang. Mama di sini. Namaku Adi Susanto, umurku 28 tahun. Pada malam hujan 5 tahun lalu, aku bertemu dengan seorang wanita. Dia cantik, lemah lembut, tangguh dan menggemaskan. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kuyakini dialah satu-satunya dalam hidupku.
Selama 5 tahun ini aku terus mengenangnya, mencarinya dengan susah payah. Tak kusangka dia ada di dekatku. Tak kusangka dia memberiku seorang anak yang lucu. Aku hampir kehilangan dia, menyakitinya. Syukurlah Tuhan masih sayang, memberiku kesempatan untuk menggenggam tangannya. Ibu Lina Wijaya. Aku, Adi Susanto, berjanji akan selalu mencintaimu, melindungimu, setia hanya padamu. Maukah kamu menikah denganku? Mama, cepat bilang mau. Kalau nggak Bima Susanto pegangin cincinnya, tangannya capek loh. Aku mau. Yay!